Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Judul renungan yang saya ambil pada hari ini adalah Tampil Beda di Zaman yang Edan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan izinkan kita hidup dan berada di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan berbagai macam kejahatan. Arus informasi yang tanpa filter, film-film, tayangan-tayangan yang berbau pornografi, yang berbau porno aksi melalui media sosial yang diedarkan di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Pengedar narkoba merajalela, pemabuk-pemabuk berkeliaran di mana-mana, dan semua itu sangat mempengaruhi mengenai kondisi iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan melalui Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Di antara semua manusia yang hidup pada zaman Nuh, hanya Nuh saja yang hidup berkenan di mata Tuhan. Artinya Nuh hidup tampil beda. Itu sebabnya Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tentunya hal ini Bapak Ibu Saudara ada alasannya. Alasan yang pertama, kita melihat bahwa karena Nuh adalah pribadi yang benar. Benar dalam bahasa aslinya adalah sadik. Artinya melukiskan watak Nuh dalam hubungannya dengan sesama, memperlihatkan kebenaran dan kejujurannya. Nuh adalah pribadi yang benar karena imannya kepada Tuhan. Roma 3 ayat 28 di situ dikatakan, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Kemudian Roma 5 ayat 1 juga di situ dikatakan, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Yang kedua, Nuh adalah pribadi yang tidak bercela. Setiap orang yang dibenarkan karena iman kepada Tuhan, pasti dia hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran yang memerdekakan setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 di situ dikatakan, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dan setiap orang yang hidup dalam kebenaran pasti melakukan apa yang benar. Bohong kalau seseorang dikatakan hidup dalam kebenaran tetapi perbuatannya atau kelakuannya tidak benar. Sekali lagi, setiap orang yang hidup di dalam kebenaran pasti dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga, di situ juga Nuh tercatat sebagai pribadi yang karib dengan Tuhan. Pergaulan seseorang dengan orang lain menentukan sukses atau tidaknya kehidupan orang tersebut. Demikian juga pergaulan seseorang dengan Tuhan. Hal itu sangat mempengaruhi kualitas kerohanian, kualitas mental, dan kualitas moral orang tersebut. Dan Nuh memiliki kualitas rohani, kualitas mental, dan kualitas moral yang sangat tinggi. Itulah sebabnya mengapa Allah menyelamatkan Nuh dari bencana alam air bah pada zaman itu. Mazmur pasal 25 ayat 14 itu dikatakan, "Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Jadi, ketika seseorang bergaul karib dengan Tuhan, maka rahasia-rahasia yang tersembunyi kepada orang lain, tapi terbuka bagi orang-orang yang takut akan Dia dan yang bergaul karib dengan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun persekutuan dan menjaga pergaulan kita dengan Tuhan. Sehingga semua itu boleh menghasilkan kualitas rohani, kualitas mental, dan kualitas moral yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan di saat murka Allah terjadi atau dinyatakan atas dunia ini. Sama seperti Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya, demikian juga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita di saat bencana alam terjadi. Saya percaya itu. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.